Silat saya pakai baju bekas kakaknya sampai sekarang gak ganti-ganti. Terus apa sih hal yang paling menyenangkan yang terjadi ketika kalian latihan atau kalian mengikuti lomba? Kalau saya ya, hal apa yang tadi? Yang paling menyenangkan lah, Menyenangkan. yang tak terlupakan, kejadian-kejadian tak terlupakan gitu kan? Banyak, kalau saya kan sudah banyak gitu kan ikut lombanya itu. Iya. Jadi hal yang menyenangkan itu banyak. Terus kalau nggak salah sih, kalau hal yang menyedihkan itu juga banyak. Kalau saya bacakan ya Iya. gitu. Hal yang menyenangkan itu saya paling ingat ketika kami itu, kata pelatih saya, katanya kalau kalian bisa juara semua, kita refreshing atau kemana gitu kan. Katanya bisa menghibur kalian. Itu satu yang bisa membuat saya nggak bisa terlupakan. Terus hal yang sangat menyedihkan itu ketika lomba pasti ada masalah gitu kan, pasti ada yang kena marah lah, inilah salah itulah salah banyak lah gitu kan. Untuk balasan. Terus ketika saya hal yang tidak bisa dilupakan, saya itu kan tarung gitu kan, kata wasit nggak boleh pakai jarum pentol. Terus pelatih saya yang kena hukum, bukan saya. Jadi saya tuh ketawa gitu kan, ketawa gitu. Terus sudah saya lomba, kata pelatih saya, kamu langsung push up. Jadi saya tuh langsung push up. Saya yang ngetawain pelatih saya, disuruh wasit kan berarti dia. Saya yang ketawa, ternyata sudah saya tarung, dia aku yang disuruh itu. Jadi yang itu tuh lucu banget sampai sekarang. Saya tuh nggak bisa lupa. Jadi saya tuh kalau untuk saya kan sebagai pelatih sekarang kan, dia anak-anak itu nggak boleh pakai jarum pentol kalau laki-laki. Itu oleh kenapa saya itu jadi pelajaran, guru saya pernah di-push upin sama wasit itu kan, gara-gara saya. Dan saya itu lucu pertama ya, ternyata saya juga yang kena hukum. Oke. Terus kalau dari Eza, Ya, pengalaman atau kejadian terlupakan ketika latihan atau lomba? ketika pengalaman saya yang paling menyenangkan di apa ya, di lomba pertama di kejuaraan tingkat kabupaten. Di sana saya pertama kali mengikuti lomba kan. Saya juga belum banyak tahu gitu sama apa namanya? Sama kata-kata peraturan-peraturannya, sama kader-kader lainnya. Terus waktu itu paling saya nggak lupain kan, di sana saya udah kelas 7 ya. Terus musuh saya itu kelas 5. Di sana saya kaget gitu, kok saya bisa gitu lawan sama di bawah saya. Dan pengalaman saya nggak bisa saya lupain selama silat. Waktu saya ingin waktu itu hari santri, saya ingin menampilkan penampilan. Iya. Di sana kan tim putra kan sudah bisa gitu kan lompat harimau, sedangkan yang putri kan nggak bisa. Di sana tuh ya lompatannya waktu itu masih rendah, tapi pertama saya lompatnya masih ragu, saya kembali lagi. Terus yang kedua saya mau lompat lagi, udah dari jauh udah lari sampai ke sana, saya orongkan lagi karena saya di dalam hati saya itu belum yakin gitu kalau saya bisa. Gitu maksudnya. Ya. Nah, dan saya beranikan diri di sana. Saya ketika ingin melompat harimau, di sana saya dalam hati itu kayak masih ragu, tapi saya masih kuatin mental gitu. Dan bener banget, karena saya ragu, saya nggak bisa sampai tangan saya kesleo waktu itu. Dan di sana rasa sakit ada, rasa malu pasti, karena di sana waktu latihan banyak banget yang ngeliatin kita buat tampil besok. Tapi waktu itu kan langsung diurut. Iya, langsung Diurut. Nah, di sana saya kan dalam hati saya kan saya pengen juga ikut tampil kayak teman-teman. Di sana malam-malamnya saya latihan gitu, terus yang ngelatih saya itu kaget gitu. Dia sendiri. Ya
ya seperti itulah ya, saya nggak bisa lupain gitu. Oke. Terus apa saja sih keluh kesah ketika kalian latihan itu? Kalau kesal saya dari saya pertama melo itu beda dari sekarang mungkin ya, dari saya kan, saya sebagai pelatih putri ya, saya kurang semangat, nggak tahu kurang semangat itu dari segi apa memang apa memang saya nggak ada yang nyemangatin atau gimana gitu kan. Tapi apa memang adik-adiknya yang memang lembek atau gimana gitu kan. Oke. Ya, aku tuh pengen kayak kami dulu gitu kan, walaupun cewek nggak ada bedanya latihannya sama cowok gitu, Sama-sama keras iya gitu. sama-sama keras gitu, Iya, pengennya iya. kayak gitu. Tapi ya sekarang dengan dulu kan beda, dan memang dari orangnya, dari pelatihnya kan juga beda. Tapi kata pelatih saya itu walaupun saya sudah melatih, tapi saya tuh belum merasa ya kalau nggak ada pelatih saya itu kalau dari dulu atau lomba atau dari segi apa, kalau nggak ada pelatih saya tuh nggak semangat gitu kan. Atau apalagi kalau saya mau tanding gitu kan, kalau nggak ada pelatih tuh saya tuh nggak semangat gitu. Oh, jadi faktor yang mendukung Anda semangat itu pelatih Iya, gitu. pelatih Iya, gitu benar. kan, Mantap, motivasi mantap. gitu kan. Kalau saya itu keinginan saya atau keluh kesah saya itu pengennya kayak dulu lagi, karena putrinya tuh kayak pengennya kayak kami dulu yang pertama latihan gitu, keras gitu kan, nggak ada beda antara cewek sama cowoknya gitu. Oke, lanjut. Saudari Eza. Ya, saya kalau kesah saya sama seperti saya ini. Tidak latihannya tidak sekeras seperti dulu. Kan waktu dulu sampai tangan terbiru-biru, kaki terbiru-biru. Kalau sekarang latihannya udah banyak main-main, nggak serius. Terus gara-gara itu kan materi yang diajarin pelatih suka nggak masuk ke kami gitu. Oke. Gara-gara ya gimana ya, kalau diajak main-main suka nggak serius, kalau diajak serius pada malah down semua gitu. Oke. Ya di sana sih saya jadi saya bisa gimana ya, apa dari faktor saya sendiri saya jadi males latihan gitu gara-gara kalau saya paling males latihan itu kalau nggak ada yang latih gitu, tambah saya males latihan. Oke. Jadi sama-sama bingung kalian berdua ini ya. Iya, Iya. kalau itu Bagaimana bisa semangat lagi iya, gitu. gitu. Oke. Terus harapan ke depannya untuk tapak suci ini gimana di pondok kalian itu? Kalau menurut saya harapan saya itu tinggi sekali. Pertama, harapan saya itu ingin lebih maju dari zaman-zaman pertama kami latihan. Terus itu ceweknya itu yang harus banyak serius, nggak letoy gitu kan, jangan lebay lah gitu kan. Kalau dalam di lapangan antara cewek dan cowok itu sama, nggak ada bedanya kayak gitu kan. Latihannya menurut saya pengennya itu keras, jangan diletoin. Walaupun main-main, kita serius dalam latihannya kayak gitu. Nah, lebih semangat lagi, terus ingin majukan nama pesantren itu lebih wow gitu kan, terkenal. Kenapa? Walaupun tidak dari segi hal apapun, pondok itu nggak terkenal, bisa dari tapak suci itu kan bisa berkembang nama pondok kita biar bisa lebih maju gitu kan, atas nama tapak suci gitu kan. Rodatul Quran itu, ini tapak suci keren gitu kan, ceweknya itu ini gitu kan, nggak ada bedanya sama cowoknya. Walaupun dia cewek, kuat lah, nggak letoy gitu. Pengennya lebih maju dan nama pondok itu selalu terkenal di mana-mana gitu kan. Oke, siap. Begitulah kalau harapan saya. Ya, harapan saya sih semoga setelah penerus saya kan, saya udah kelas akhir kan. Saya nggak tahu saya bisa ikut lagi atau enggak ya. Harapan saya semoga santri-santri baru nanti banyak yang minat sama tapak suci gitu.
tambah berkembang tapak sucinya di tapak suci pondok pesantren. Dan semoga setiap ada lomba, ada event-event selanjutnya bisa, kalau izin sama Kiai bisa enak gitu, lebih mudah, lebih dapat kepercayaan gitu. Dan semoga kedepannya tidak anak-anak yang kalau santri baru yang akan datang nanti banyak yang minat gitu sama tapak suci gitu. Nanti kan penerusnya enggak kita aja gitu. Oke teman-teman, itulah tadi host kita pada malam hari ini dari notaben para pesilat ini kan. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita petik itu adalah teruslah berusaha keras walaupun orang lain mengejek, menghina, membuli, karena mereka tidak tahu yang akan terjadi di masa depan gitu ya kan. Itulah yang mereka rasakan, mereka lakukan. Jadi terus berusaha keras, jangan pernah berhenti. Karena berhenti di tengah-tengah itu bagaimana? Orang yang banyak alasan itu seorang pecundang gitu bahasanya. Nah, jadi kita harus terus berusaha walaupun orang lain berkata apapun. Itulah yang sering dikatakan oleh di film itu, film Naruto kan. Apapun yang terjadi, dia tetap bilang saya akan menjadi Hokage. Itu yang menjadi pelajaran kita pada malam hari ini. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.